Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sahabat Kepri, selamat datang lagi di podcast spesial kita hari ini. Topik kita sangat luar biasa. Kali ini kita akan menggali secara dalam tentang pelayanan stunting yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Dengar-dengarnya nih, Provinsi Kepri baru-baru ini mendapat nominasi juara 1 peringkat nasional. Wow, luar biasa nih penghargaannya. Dan tentu dinobatkan menjadi peringkat 1 nasional ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Prestasi besar ini tentu tidak datang tiba-tiba. Di studio telah hadir nih, the man, the woman, behind the scene-nya. Mari kita sambut bersama. Pasti penasaran nih Bapak Ibu. Yang pertama, pahlawan kita di balik layar ini adalah Ibu Mira Karista AMG selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar Bu Mira? Oh my God! Alhamdulillah. Ibunya senyumnya luar biasa ya. Sahabat Kepri, pantas nih dapat nominasi. Kemudian tidak hanya Bu Mira ya, di studio juga hadir bersama kita yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Fajar Fauzi SEMM. Apa kabar Pak Fajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian juga ada Kepala Puskesmas kita nih, Bapak Ihsan Pramatia Esos. Oke, daon nih. Hai, antek-antek asing. Assalamualaikum, baik Bang Roni, baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, juga ini nih yang dari masyarakatnya nih, yang nggak kalah pentingnya nih, penerima manfaat, yang langsung merasakan langsung manfaatnya, yaitu Bapak Erik. Apa kabar Pak Erik? Jangan takut kepada kekuasaan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imron. Alhamdulillah malam ini kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah. Ibu Alhamdulillah. Sitinya apa kabar Pak Erik? Alhamdulillah untuk Ibu juga baik, Pak. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sahabat Kepri, mari kita terlebih dahulu mendengarkan nih apa yang menjadi rahasia program ini. Saya akan langsung ke Bu Mira nih, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, ucapan selamat Bu Mira, selamat atas penghargaannya ya Bu Mira ya. Kemudian kita mau tahu nih Bu Mira, tentu sahabat Kepri mau tahu nih apa sebenarnya rahasia program pelayanan kesehatan kita di Kepri sehingga bisa menekan angka stunting dengan sangat signifikan atau sangat progresif Bu Mira. Ya, baik. Terima kasih banyak host. Di sini saya menjelaskan sedikit. Rahasia utamanya adalah konvergensi dan intervensi terpadu. Kondisi Kepri kita yang 96% lautan adalah tantangan besar. Oleh karena itu, kita meluncurkan gerakan intervensi gizi spesifik langsung menyasar kepada keluarga beresiko stunting atau KRS. Kami memaksimalkan pemberian tablet tambahan darah untuk remaja putri, pemenuhan gizi protein hewani untuk ibu hamil, hingga memanfaatkan alat transportasi laut seperti kapal pompong sebagai sarana kampanye program komunikasi, informasi, dan edukasi di pulau-pulau terpencil, dan layanan kesehatan dijemput bola hingga ke posyandu-posyandu pulau terluar. Biasa ya Bu Mira, kalau saya dengar nih kapal pompong pun dijadikan posko edukasi bergerak. Nggak salah nih, pemerintah pusat berikan nominasi peringkat 1 nasional. Rupanya sampai ke pompong pun dijadikan posko edukasi bergerak ya. Ini luar biasa. Artinya memang inovasinya luar biasa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih Bu Mira informasinya, penjelasannya. Kita beralih lagi nih ke Dinas Pendidikan yang mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan Dinas Kesehatan.
hadir bersama kita Bapak Fajar Fauzi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Izin nih Pak Fajar, Ya. bisa dijelaskan biar sahabat Kepri semua tahu bagaimana nih peran sekolah dalam menyokong kesuksesan penekanan stunting di Provinsi Kepulauan Riau ini. Ya, terima kasih Bang Imron. Jadi memang sesuai arahan dari Bapak Gubernur bahwa semua OPD itu harus juga bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting. Jadi apa peran kami Dinas Pendidikan adalah kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan stunting khususnya kepada para guru dan siswa. Utamanya adalah siswa remaja putri sebagai salah satu kelompok sasaran dalam upaya pencegahan stunting. Kemudian kenapa kita ambil guru, Bang Imron? Karena memang guru itu sebuah profesi di bidang pendidikan yang bisa langsung memberikan edukasi kepada siswanya dan juga kepada masyarakat ya. Iya. Nah, dan siswa khususnya remaja putri ya karena dari mereka lah nanti insya Allah calon ibu yang bisa turut menentukan kualitas keturunannya di masa mendatang. Luar biasa ya. Kemudian Bang Imron, jadi Dinas Pendidikan itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya dengan tema optimalisasi peran guru dalam pencegahan stunting melalui peningkatan pengetahuan kesehatan dan penguatan karakter remaja khususnya remaja putri. Terus itu juga Bang Imron, saya mengucapkan terima kasih juga nih di pertemuan hari ini dengan Bu Mira dari Dinas Kesehatan ya. Karena beliau lah yang menyuplai narasumber juga karena kami kan sifatnya hanya sebagai objek dari kegiatan ini. Bu Mira dan Kesehatan bersama timnya juga memberikan narasumber dan kemudian juga yang sangat penting tadi yang Bu Mira sampaikan ada TTD ya, tablet tambah darah ya. Tambah darah. Iya, benar. Ya, jadi itu memang jadi ketika kita kunjungan ke sekolah melakukan sosialisasi tentang pencegahan stunting, Pak Imron, jadi kesehatan juga melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan, baik tekanan darah anak, terus kemudian status gizi seperti apa, dan juga tadi ada pemberian tablet tambah darah bagi para siswa. Jadi ya kami saling berkolaborasi nih Bang Imron sama Pak Luar biasa ya. Bu Dinas Kesehatan Bu Mira. Terima kasih Bu Mira ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya kurang darah saya bisa minta ke Bu Mira juga lah ya. Ya boleh. Ya, kalau Bang Imron kayaknya perlu bukan tambah darah ini kayaknya. Nanti naik tensi kalau darahnya terlalu tinggi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu Bang Imron. Baik. Oke, baik Pak Fajar. Makasih luar biasa kolaborasinya dengan Bu Mira dari Dinas Kesehatan ya. Jadi ini Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan ini terintegrasi sistemnya ya dengan untuk penanganan stunting di Kepri ini. Makanya berhasil. Ini inovasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Fajar dan Bu Mira yang sudah memberikan cukup, saya pikir sangat dalam ya penjelasan terkait dengan program ini. Mungkin kita coba nih, karena ujung tombak pelayanan di lapangan ini kan ada puskesmas. Ini bagian dari perpanjangannya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian kabupaten kota yang ada ya, yaitu dinas puskesmas yang ada di wilayah kabupaten kota. Mungkin kita dengar nih penjelasan. Sahabat Kepri pasti mau tahu nih bagaimana implementasi program unggulan yang menyentuh masyarakat langsung nih. Kita langsung ke ahlinya nih Pak Ihsan Pramatya selaku Kepala Puskesmas. Bisa nih Pak dijelaskan Pak biar semua sahabat Kepri tahu nih tentang programnya ke akar rumput seperti apa. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Imron. Iya, cuman sama-sama Pak Ihsan. agak berlebihan ya kalau dibilang starringnya ya di sini ya. Begitu ya Pak Imron. Karena sebenarnya dalam pandangan kita dan perlu kita sadari bahwa stunting adalah atensi dan tanggung jawab kita bersama, dan terkait dengan itu menyesuaikan arahan dari Ibu Kepala Dinas Bu Mira. Selamat malam. Malam.
Dan jadi kami menjalankan program genting, yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, Oke. iya Pak, dan melalui ini kami mampu memetakan nih datanya by name by address untuk balita di bawah 2 tahun, serta ibu hamil yang kekurangan gizi. Oke. Ya, melalui program genting ini yang merupakan sinergi ya dari para stakeholdernya Pak, em, dinas terkait, ada dukungan juga dari pihak swastanya, yang kemudian mengerahkan orang tua asuh yang bertugas untuk menyuplai paket makanan tambahan kaya protein hewani, seperti Oke. telur, ya Pak ya, dan ikan lokal seperti itu. Dan Oke. kami pastikan Pak bahwa dari dinas kesehatan, dari juga kolaborasi dengan dinas pendidikan secara berkala dan melakukan monitoring dan evaluasi itu Pak, langsung ke lapangan. Nah, dengan memperhatikan itu tentu kader-kader di puskesmas nggak mau kalah nih Pak dengan para dinas-dinas terkait ini Iya. untuk langsung turun ke lapangan, memantau perkembangan setiap minggunya dan memastikan tidak ada anak yang lolos dari pengawasan gizi. Luar biasa ya Pak. Langsung door to Dan door Pak ini ya. Pak, ini bisa terkonfirmasi langsung Luar dengan biasa. Pak Erik yang kebetulan malam ini juga ada di sini ya Pak ya. Iya, iya, Jadi, iya, iya. Luar ya, biasa. pernyataan saya bisa terkonfirmasi dan Pak Erik adalah salah satu orang yang merasakan manfaat dari program genting ini Pak. Demikian Pak. Baik, baik Pak Ihsan. Luar biasa Pak Ihsan, gerakan orang tua asuh cegah stunting sama peran kader-kader di tingkat puskesmas yang tersebar di kelurahan-kelurahan, berarti semuanya bergerak mengawasi sehingga tidak ada anak-anak yang bisa lolos dari pengawasan gizi ya. Baik, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ihsan Kepala Puskesmas, kita malam ini selain pihak pemerintah kita juga ada kehadiran, kedatangan langsung perwakilan masyarakat yang langsung merasakan dampak nyata pelayanan ini, menerima manfaat kita. Beliau adalah Bapak Erik. Halo Bapak Erik, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam Pak Imron. Kabar baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Erik. Pak Erik ini mempunyai seorang istri bernama Ibu Siti dan mempunyai anak tentunya, dan beliau akan bercerita kepada kita bagaimana awalnya beliau menerima manfaat dari pelayanan stunting ini dan apa yang dirasakan oleh beliau. Biar beliau cerita langsung nih testimoni beliau. Baik Pak Erik, dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, nama kami Erik, Pak. Kami merupakan salah satu warga dari Kelurahan Pinang Kencana. Jadi kebetulan keseharian kami sebagai pedagang Pak di Pasar Bitan Center. Oke. Nah, jadi kami cerita Pak, sebelumnya ini terkait dengan anak kami yang nomor 2. Nah, jadi saat dia berusia sekitar 8 bulan, itu sempat berat badan dan pertumbuhannya itu sempat stagnan gitu Pak, sempat tidak Oke. berkembang. Jadi kami merasa khawatir, panik juga sebagai orang tua. Nah, kebetulan saat itu kami konsultasikan ke pihak kelurahan. Jadi kebetulan dari Pak Lurah Pinang Kencana, dari staf menyampaikan untuk coba kami komunikasi ke Puskesmas. Oke, Nah, jadi saya kenal tuh kebetulan lurahnya tuh Pak. Saya kenal tuh. ya Pak Lurahnya baik Pak. Jadi kami sering Ya. komunikasi ke beliau dan beliau sangat banyak memberikan dukungan dan arahan untuk kami masyarakat yang ada di semua di Alhamdulillah. Kelurahan Pinang Kencana. Alhamdulillah. Jadi Pak, Ya. setelah kami sampaikan demikian, datanglah dari bidan dari Puskesmas. Nah, jadi datang ke rumah kami menyampaikan untuk
bahwa ada program genting ya, gerakan orang tua asuh untuk stunting, karena anak kami terindikasi mengalami stunting saat itu. Nah, sehingga dengan adanya program ini menjadi rutin ya, anak kami, kami mendapatkan paket Pak berupa makanan telur, susu, dan asupan gizi setiap bulan untuk anak kami yang nomor 2. Nah, kemudian selain itu dari petugas yang ada di Puskesmas juga mengajarkan istri saya untuk bagaimana cara memasak makanan yang memiliki gizi yang benar dan baik, Pak, untuk anak. Nah, alhamdulillah dengan program berjalan, jadi tidak hanya di rumah ini anak kami saja yang sehat, nah semua keluarga di rumah alhamdulillah sehat semua, Pak. Keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Jadi kami Alhamdulillah. terima kasih khususnya dengan pihak Puskesmas. Di sini ada kebetulan ada kepala Puskesmasnya Pak ya, Pak Iksan. Iya. Kemudian program dari Dinas Kesehatan dengan Bu Kadisnya Bu Mira, dan dari Dinas Pendidikan Pak Fajar. Terima kasih Pak telah berbuat banyak untuk kami masyarakat di Tanjung Pinang ini. Alhamdulillah anak kami sekarang sudah normal kembali Sudah seperti ceria Pak Erik ya? anak yang lain. Iya Pak, betul. Sudah ceria. Baik, luar biasa tadi cerita Pak Erik ini menjadi bukti nyata mengapa Kepri layak menjadi yang terbaik di Indonesia. Jadi selain kolaborasi yang matang dari kebijakan antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, edukasinya, kemudian sosialisasinya, kemudian intervensinya, ini luar biasa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Ternyata pemerintah tidak cukup hanya pemerintah saja selaku pihak yang melaksanakan program, tetapi harus didukung oleh masyarakatnya ya, berarti ini terbukti oleh Pak Erik selaku penerima manfaat. Baik, sahabat Kepri, tidak terasa waktu kita sudah hampir 20 menit podcast kita. Tadi saya melihat luar biasa penyampaian-penyampaian dari narasumber, dari Dinas Kesehatan Bu Mira, dari Pak Fajar Dinas Pendidikan, kemudian Pak Iksan dari Puskesmas, dan Pak Erik dari masyarakat kita. Mungkin saya lihat nih narasumbernya laki-laki 3, perempuannya 1. Ini kayaknya saya pengen nih sebelum tutup acara ini, saya mau dengar nih closing statement atau himbauan lah ya dari Bu Mira selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bu Mira. Baik, terima kasih ya. Sebagai penutup, saya memberi sedikit edukasi. Kami mengajak seluruh masyarakat Kepri, mari pertahankan prestasi ini. Cegah stunting itu mudah jika kita bergerak bersama. Anak sehat, Kepri hebat. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Anak sehat, Kepri hebat. Baik, luar biasa. Tidak terasa, sahabat Kepri, Bapak Ibu semuanya, kita sampai ke penghujung acara. Saya atas nama host di podcast ini, Al Imron, mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hebat yang telah bersedia hadir di acara podcast ini. Kemudian dan pendengar setia kita, sahabat Kepri, yang luar biasa mendengarkan podcast ini. Mari kita terus dukung pelayanan stunting terbaik ini menuju Kepri Zero Stunting. Saya host Anda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.